بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi budidaya ikan konsumsi dalam mapel prakarya di kelas 9 semester 1. Di sini nanti kita akan membahas mengenai desain dan konstruksi wadah budidaya. Adapun nanti yang kita bahas adalah kolam, kemudian bak, kemudian akuarium, dan terakhir keramba. Kita dari kolam terlebih dahulu. Desain dan konstruksi kolam. Baik, untuk gambaran kolam secara singkat ataupun secara lebih jelasnya bisa terlihat di gambar. Lihat, ini adalah pembuatan ataupun desain dari kolam tanah. Nanti kita akan bahas khusus di kolam tanah. Sudah terlihat bahwa desain kolam tanah itu berbentuk kotak. Kemudian seluruhnya terbuat dari tanah. Dan ini termasuk jenis kolam tradisional karena seluruhnya baik pematang ataupun dinding kolam, kemudian dasar kolam terbuat dari tanah. Kemudian kita akan menyebutkan persyaratan teknis konstruksi kolam. Ini lebih khususnya kolam tanah. Jadi ketika kita ingin membuat kolam tanah, maka perlu dipenuhi persyaratan teknis berikut ini. Yang pertama, kolam mempunyai pematang kolam, dasar, dan pintu air. Jadi harus ada 3 konstruksi yang utama di situ. Pematang kolam atau dinding kolam, kemudian dasar kolam, dan juga pintu air sebagai tempat keluar dan masuknya air ke dalam kolam. Kedua, pematang kolam dibuat untuk menahan air di dalam kolam agar tidak keluar. Jadi fungsinya pematang kolam atau dinding adalah menahan air di dalam kolam. Kemudian untuk jenis tanah dalam pembuatan pematang harus kompak dan kedap air agar tidak mudah terjadi kebocoran. Keempat, dasar kolam dibuat miring menuju saluran pembuangan air. Ini untuk memudahkan dalam pengurasan air atau ketika pemanenan atau ingin mengganti air. Jadi memudahkan dalam pengurasan. Sehingga dasar kolam dibuat miring menuju saluran pembuangan air. Kelima, saluran air dibuat keliling dan tengah. Ini maksudnya saluran air dibuat mengelilingi dasar kolam atau dibuat hanya di tengah dasar kolam atau dibuat dua-duanya mengelilingi dasar kolam dan juga di tengah juga dibuat saluran air untuk mempermudah pengeluaran ataupun pembuangan air. Yang keenam, saluran air ini dibuat miring ke arah saluran pembuangan air. Yang ketujuh, pintu air pada kolam terdiri dari pintu masuk dan keluar yang terpisah. Jadi maksudnya untuk pintu air masuk dan terpisah, masuk dan keluar harus dibuat terpisah agar terjadi sirkulasi masuk dan keluarnya air lebih bagus. Kemudian ini adalah desain dan konstruksi kolam. Oke, yang pertama, konstruksi berdasarkan kemiringan lahan. Jika pembuatan kolam di lahan yang miring atau di daerah bukit yang kemiringan tanahnya ada, maka yang harus digali adalah di sebagian tanah. Jadi sebagian tanah digali, kemudian dibuat tanggul atau dibuat pematang kolam. Itu sudah cukup. Sedangkan jika lahannya datar, maka kedua seluruhnya digali kemudian dibuat tanggul, baik kanan maupun kiri. Begitu. Jadi ada perbedaan dalam konstruksi kolam di lahan yang miring dan lahan yang datar. Kemudian ini adalah desain sistem pengairan beberapa kolam. Jadi kalau misalkan kita membuat 4 kolam, kolam 1, 2, 3, dan 4, itu ada sistem aliran air untuk mempermudah. Yang pertama, sistem pengaliran atau pengairan paralel. Bisa dilihat di gambar, air masuk, kemudian air keluarnya,
terus mengalir, dan pintu masuk dan pintu keluar air itu berbeda, terlihat gambar. Kemudian yang kedua, sistem pengairan untuk seri, itu maksudnya hanya satu pintu masuk kemudian digabungkan. Jadi ada beberapa desain untuk kolam paralel dan desain untuk kolam seri. Oke, kita lanjut, masih desain dan konstruksi kolam. Di sini diperlihatkan konstruksi saluran air masuk. Itu dilihat dari saluran masuknya, kemudian masuk ke dalam kolam, disalurkan melalui pipa asupan air. Kemudian untuk saluran air keluar itu ada bisa terpisah, bisa permanen menyatu. Maksudnya jika terpisah, maka air masuk kemudian air keluar itu berbeda pintu atau berbeda saluran. Sedangkan untuk sirkulasi dan pembuangan permanen menyatu, maka hanya ada satu saluran saja. Nanti biasanya untuk pengeluaran air itu nanti dicabut di bagian pipanya agar air bisa keluar. Nah, ini adalah desain saluran air masuk dan keluar. Jadi ada perbedaan desain. Kemudian di situ ada kata kemalir. Kemalir itu apa? Kemalir adalah bagian di dasar kolam yang digali lebih dalam agar sebagai tempat mengumpulnya kotoran. Dan biasanya untuk saluran keluar itu diletakkan di kemalir itu sendiri, sehingga nanti kotoran bisa keluar dengan sempurna. Kita lanjutkan, desain dan konstruksi wadah didirikan konstruksi yang selanjutnya, yaitu desain dan konstruksi bak. Bak di sini ada macam-macam bak ya. Bak yang pertama adalah bak semen atau bak beton, kemudian ada bak fiber, kemudian ada bak terpal. Di sini bak terpal desainnya ada dua macam, yaitu kotak dan juga bulat. Desainnya memang biasanya ada dua desain yang digunakan untuk bak, yaitu bulat ataupun persegi ataupun persegi panjang atau kotak. Baik. Kemudian beberapa hal yang harus dilakukan dalam konstruksi bak terpal. Ini ketika ingin pembuatan bak menggunakan terpal, maka hal-hal yang berikut ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis ikan yang dikonstruksi yang akan dibudidayakan. Ini akan mempengaruhi terpal yang ingin kita gunakan ataupun desain yang ingin kita buat. Misalkan kalau kita ingin membuat budidaya ikan lele akan berbeda dengan desainnya ketika ingin budidaya ikan gurame atau ikan mas. Kemudian yang kedua, tahapan budidaya pembibitan atau pembesaran. Ini maksudnya ketika kita ingin konsentrasi budidaya pembibitan saja, nanti konstruksinya berbeda dengan kita fokus ke budidaya khusus pembesaran. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara volume air dan penyangga bak yang harus kuat. Jadi antara volume air dan penyangga bak harus kuat. Ketika kita ingin membuat bak dari terpal, kita membutuhkan patok atau penyangga. Ini ketika volume air banyak, maka penyangganya harus lebih kuat. Bisa dari penyangga tersebut bisa dari bambu ataupun besi ataupun kayu. Kemudian yang keempat, dasar peletakan untuk bak terpal atau plastik harus rata agar tidak mudah bocor. Hal ini bisa dilakukan dengan meratakan tanah terlebih dahulu, kemudian diberikan stam. Kelima, ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Jadi bisa menyesuaikan lahan yang tersedia luasnya berapa, kemudian kita menyesuaikan ukuran bak yang ingin kita buat. Kemudian yang keenam, distribusi air dan pengeluaran limbah produksi. Harus diperhatikan juga ketika kita membuat bak, kita harus membuat saluran pengeluaran untuk membuang kotoran yang ada di bak tersebut. Yang ketujuh, adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan. Baik, ini adalah desain dan konstruksi bak.
dalam gambar. Terlihat di gambar ada beberapa konstruksi disebut. Yang pertama, ini adalah lihat permukaan tanah ya. Kemudian ada patok-patok bisa berupa bambu ataupun kayu, itu sampai dibenamkan ke tanah untuk memperkuat pematang ataupun penyangga, itu diperkuat sehingga dibenamkan ke dalam tanah. Kemudian ditambah dengan bambu atau kayu belah di samping diikatkan atau dipaku di patoknya untuk memperkuat penyangga. Kemudian ini untuk pipa prolen atau PVC dimasukkan ke dalam bak untuk sebagai saluran pembuangan. Nah, kemudian jika diperlukan bisa dibuat atapnya. Atapnya bisa berupa kayu dan juga menggunakan jaring atau paranet untuk menutupi bak agar lebih aman dan bisa mengurangi efek hujan yang bisa menyebabkan kualitas air berkurang. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah konstruksi bak terpal secara gambar. Lihat menggunakan bambu sebagai patok atau bisa menggunakan kayu, kemudian ditambah dengan bambu dan atau kayu belah untuk penyangga lebih kuatnya. Dan menggunakan terpal, dan ini adalah konstruksi ataupun desain dari saluran air keluar menggunakan pipa prolon yang dimasukkan ke dalam terpal, kemudian dibuat keluar. Jadi air bisa keluar dari dalam terpal keluar. Oke, kita lanjutkan desain dan konstruksi akuarium. Yang pertama, bentuk akuarium yang biasa bisa berupa bentuk segi 4, trapesium, segi 6, segi 8, elips, dan total. 2. Ukuran ketebalan kaca berkisar 3 sampai 16 mm. Ketiga, ukuran ketebalan kaca untuk dasar akuarium sebaiknya ditambah 1 sampai 2 mm. Semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal ukuran kaca. Dan ini adalah gambar dari sebagian contoh dari akuarium. Bisa berbentuk kotak, bisa juga berbentuk bulat, atau berbentuk yang lainnya sesuai dengan keinginan dari pembuatnya. Untuk desain dan konstruksi itu terserah dari pembuatnya. Jadi untuk konstruksi di sini tidak terlalu bahas lebih banyak untuk akuarium karena ini berdasarkan selera masing-masing. Karena jika antum mencari di internet, browsing di internet bentuk akuarium, itu akan menemukan banyak sekali desain akuarium selain kotak, bulat, ataupun bisa berbentuk wadah yang lain. Yang dipentingkan di sini adalah ketebalan kaca itu harus berbanding lurus dengan volume dari air yang dipakai. Semakin besar maka semakin tebal ukuran kaca yang harus digunakan. Baik, kita ke desain dan konstruksi keramba. Yang pertama kita akan bahas adalah keramba jaring apung. Kita sebutkan dulu persyaratan keramba jaring apung. Jadi persyaratan ketika kita ingin membuat keramba jaring apung yang harus dipenuhi. Yang pertama, arus air. Arus air tidak boleh terlalu kuat. Yang penting ada arus air. Cukup untuk membuang kotoran ataupun untuk mengganti air selama di dalam keramba. Harus ada arus airnya. Kedua, tingkat kesuburan. Untuk tingkat kesuburan maksudnya di daerah keramba itu dibuat itu tingkatnya di antara rendah hingga sedang dan tidak boleh tingkat terlalu tinggi. Jika perairan itu terlalu subur, maka akan banyak ganggang ataupun tanaman air yang hidup di situ, mengakibatkan tingkat oksigen yang ada di perairan akan semakin rendah. Apalagi ketika di malam hari, maka tingkatnya lebih rendah, itu akan bisa mengakibatkan kematian di ikannya. Kemudian yang ketiga, tentu saja bebas dari pencemaran. Jika ada pencemaran, akan menyebabkan budidaya tidak akan berhasil. Kemudian kualitas air harus memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan ikan. Kemudian yang terakhir, konstruksi keramba terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat,
tali nilon ataupun tambang untuk mengikat. Nanti kita akan jelaskan masing-masing konstruksi tersebut, dari kerangka, kemudian pengikat, jangkar, kantong jaring, dan sebagainya. Berikut kami berikan contoh dari desain ataupun keramba yang sudah berada, yang sudah diaplikasikan oleh masyarakat. Lihat secara sekilas ada tempat untuk jalan, kemudian ada pelampung di situ yang digunakan. Ini ada rumah untuk sebagai rumah jaga. Nah, ini konstruksi perangkat jaring apungnya. Dari konstruksi tersebut ada yang menarik di situ. Ada pelampungnya. Kita lihat pelampungnya. Jika kita lihat lebih dekat, maka pelampungnya bisa berupa drum. Bisa berupa drum besi ataupun drum plastik ataupun bahan yang lain yang intinya bisa mengapungkan keramba tersebut. Dan untuk jumlah pelampungnya itu harus nanti diperhatikan jumlah pelampung dan berat dari penyangga yang kita gunakan. Kemudian selain itu diperlukan adanya jangkar keramba apung di situ. Nah, jangkar itu fungsinya untuk mengikat ujung keramba ke dasar perairan agar nantinya keramba tersebut tidak hanyut oleh arus air, jadi tetap di satu tempat. Maka diperlukan jangkar untuk keramba. Jangkar itu bisa berupa jangkar, bisa berupa batu yang diikatkan ke dasar perairan, ataupun jika keramba tersebut berada di perairan yang dekat dengan daratan, bisa diikatkan dengan tali tambang untuk diikatkan ke daratan jika berada di dekat daratan. Kemudian ini adalah persyaratan teknis tadi. Sudah ya. Jadi kita ulangi lagi persyaratan teknisnya. Ada arus air tidak terlalu kuat, kemudian tingkat kesuburannya rendah sedang, kemudian bebas dari pencemaran. Kualitas air harus memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan ikan. Kemudian konstruksi terdiri dari tadi pelampung, kemudian pengikat, kemudian jangkar, kemudian kantong jaring, pemberat, tali nilon, dan tambang. Ini adalah konstruksi dari keramba jaring apung. Kita lanjutkan ke desain dan konstruksi keramba jaring tancap. Untuk keramba jaring tancap ini merupakan keramba yang menggunakan patok. Biasanya digunakan di perairan yang dangkal, sehingga patok tersebut sebagai penyangga bisa ditancapkan ke dasar perairan. Kita lihat di gambar, adanya patok di situ. Sini ada patok di sini ditancapkan ke dasar perairan. Dan biasanya di daerah sungai ataupun pinggiran danau yang lumayan dangkal. Kemudian ditambahkan jaring di sini sebagai wadah ikannya untuk jaringnya. Ini jaring diikatkan ke patok yang ditancapkan di dasar perairan. Nah, ini konstruksinya. Jadi ada patoknya ditancapkan ke perairan, bisa berupa bambu atau bisa berupa kayu atau bisa berupa besi dan sebagainya, yang intinya harus kuat untuk menyangga agar tidak mudah roboh ataupun tidak mudah hanyut arus dari perairan tersebut. Kemudian dari patok tersebut diberikan jaring-jaring atau net situ untuk sebagai wadah ikannya. Itu untuk konstruksi jaring tancap. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan desain dan konstruksi wadah budidaya dan konsumsi. Jazakumullah khairan atas perhatian diberikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Jika masih belum mengerjakan tugas yang sebelumnya, bisa japri ke Ustadz untuk meminta link ulang, atau bisa memantau di grup Telegram. Di situ sudah ada
sudah terekap semua tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.